andai kata tidak ada dalil satupun baik di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis tentang rasa syukur ini, maka sesungguhnya syukur ini adalah sebuah keniscayaan yang harus kita lakukan, karena memang begitu banyaknya nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kalau dihitung angka-angka, maka setiap harinya itu ada triliunan nikmat Allah yang telah kita terima. Kalau dihitung berdasarkan besar kecilnya, maka sudah bergunung-gunung nikmat Allah SWT yang kita terima dan kita rasakan. Apalagi kita berada di majelis ilmu, ini lebih besar daripada gunung, lebih besar daripada apapun, bahkan lebih besar daripada dunia seisinya ini. Nikmat daripada bisa hadir di majelis ilmu itu. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu tariqan ilal jannah." Hadis ini sangat populer. Barang siapa yang menempuh jalan menuju ilmu di sini ulama sepakat adalah ilmu agama. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka mempelajari ilmu agama, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan menuju ke surga. Jadi ngajinya kita ini adalah dalam rangka ngambil jalan pintas untuk menuju ke surga. Ini siapapun orang, itu kalau ditanyakan inginnya masuk surga, orang paling bejat sekalipun, orang bajingan sekalipun itu ya, itu kalau ditanya ingin masuk surga enggak, pasti masuk surga. Jadi ngaji ini adalah jalan pintas menuju ke surga. Tapi anehnya, begitu banyak orang-orang yang tidak mau menyempatkan diri menuju jalan pintas ini. Ini kan aneh sebenarnya. Kita udah tahu nih, kita mau masuk surga, kita kepingin masuk surga. Giliran Allah dan Rasulnya menyampaikan bahwa oh, kalau mau masuk surga itu ini loh jalannya, itu loh ngaji gitu. Tapi di antara kita begitu banyak yang tidak menempuh jalan ini. Oleh karenanya sangat bersyukur kita bisa hadir di masjid ini atas kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak, Ibu yang saya muliakan, sekali lagi seluruh manusia ini kepinginnya masuk surga. Bahkan Fir'aun sendiri itu kepingin masuk surga. Fir'aun yang ngaku dirinya sebagai Tuhan, yang dengan bengisnya membunuh bayi laki-laki yang dilahirkan oleh ibunya gitu ya, yang dengan bengisnya menyiksa para tukang sihir yang sudah beriman kepada nabinya Musa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dia itu kepingin masuk surga juga, takut juga dia. Fir'aun itu disebutkan dalam Al-Quran, wajawasna bi bani Israil al-bahra fajba'ahum fir'aunu wa junuduhu baqiyaw wa adwa. Dan ketika kami selamatkan, kata Allah, Bani Israel bisa mengarungi samudra, kemudian diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya dan ingin mendolimi mereka, menindas mereka gitu, tetapi mereka ditenggelamkan. Hatta idza atrokahul ghoroku qala, tatkala Fir'aun itu sampai tenggelam, kemudian nyawa sudah sampai di tenggorokannya, Fir'aun mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Ini Fir'aun. Jadi Fir'aun yang gagah kayak gitu, yang gagah dalam hati dia mengaku Anna rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ketika di detik-detik kehidupannya, dia takut juga kalau dirinya masuk neraka itu, sehingga dia mengatakan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Nah, kemudian di sini ada pelajaran. Walaupun Firaun itu takut masuk neraka, tapi dia nggak mau mengucapkan Allah tuh nggak mau. Allah tuh nggak mau. Dia mengatakan la ilaha illalladzina amanat bihi banu Israil. Saya beriman, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhannya yang disembah, yang dipercayai, yang diimani oleh Bani Israel. Dia tidak mengatakan la ilaha illallah, itu enggak gitu.
tetapi dia mengatakan la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Oleh karenanya ini ditolak. Dalam surat yang lain disampaikan falam yaku yang fa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Jadi ketika itu siksa sudah di hadapannya, kemudian dia baru bertaubat, baru mau beriman kepada Allah, maka imannya ditolak, tidak diterima. Bahkan dalam satu tafsir, Firaun ini ketika mau beriman tuh disumpel sama pasir sama malaikat itu, mulutnya tuh disumpel pasir itu. Sang gemesnya mungkin malaikat itu kan, bertahun-tahun dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Sekarang nggak bisa apa-apa, sekali aja disumpel sama pasir. Nah, ya khatifillah rahimakumullah, artinya sekali lagi saya ulang-ulang bahwa seluruhnya ingin masuk surga, dan kita sudah diberi jalan, salah satu, bahkan ini jalan pintas, salah satu petunjuknya adalah ngaji, berangkat ke pengajian. Ini kalau hadis-hadis yang menerangkan, oh amalan ini menunjukkan ke surga, alam kalau beramalan kayak gini ini akan mendatangkan ke surga. Tapi kalau menuntut ilmu, ini benar-benar jalan pintas. Sahalallahu, Allah akan memudahkannya. Nah, sekali lagi saya ulang-ulang lagi, dengan ini maka kita bersungguh-sungguhlah untuk ngaji ini. Jadi man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridham bima yasma'u. Hadis ini dilanjutkan, dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya untuk orang-orang yang sedang ngaji atau menuntut ilmu. Ridham bima yasna'u, para malaikat itu ridho kepada yang diusahakan oleh orang-orang yang sedang berangkat ngaji. Jadi ini luar biasa. Ini luar biasa. Jadi malaikat itu sangat senang ketika ini datang hari ini, yang hadir ini kayak gini, disenangi malaikat ridho banget sampai meletakkan sayapnya untuk orang-orang yang sedang menuntut ilmu itu. Kalau dia menjelma kepada manusia, dia akan merangkul kita, ahlan wa sahlan mahaban bikum, gitu ya, selamat datang, kamu selamat, kamu telah berada di jalan yang benar, kami ridho, kami sangat gembira, kemudian Allah akan mudahkan kamu jalan menuju surga. Ini malaikat itu kayak gitu. Nah, ini juga pelajaran kepada kita. Ketika kita melihat seseorang yang sedang ke pengajian, maka kita harus hormat, kita harus takdiman, takriman, wa mahabbatan li talabil ilmi. Kita harus mengagungkan, memuliakan, mencintai orang-orang yang sedang ngaji, baik itu anak-anak kecil di TPQ, TPA, di majelis taklim. Hormatlah, kalau bisa sedekahin mereka itu, kalau bisa gembirakan hati mereka, karena mereka itu hormati malaikat. Malaikat saja hormat kepada ahli ilmu. Malaikat saja itu menghormati kepada orang-orang yang belajar. Nah, apalagi kita. Nah, apalagi kita jadi pembencinya, menjadi penghalangnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi siapapun yang belajar di pesantren, di majelis taklim, di majelis-majelis dzikir yang lain, di TPQ, di TPA, hormatilah mereka. Sayangilah mereka. Kalau perlu dibantu dan kita mampu membantunya, maka bantulah, karena ini adalah makhluk-makhluk yang mulia. Makanya santri itu kan dapat zakat, itu berhak dapat zakat, karena dia mau sabilillah betul, di samping dia adalah miskin ya, para santri yang berada di pesantren-pesantren itu. Jadi yang kedua adalah malaikat sangat ridho kepada ahli-ahli penuntut ilmu. Wa inal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Dan orang-orang yang alim, orang-orang yang alim itu mafhum mukhalafahnya jahil ya. Jadi orang-orang yang tidak bodoh itu dia akan didoakan oleh para ahli yang di langit maupun yang berada di bumi. Seluruhnya membacakan istighfar. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, dalam sebuah riwayat jumlah malaikat itu berapa kira-kira?
Ada yang tahu nggak? Cuma malaikat tuh gini, ini kan jari kita ada 3 ya. Kalau di kayak gini, ini ada malaikat, di sini ada malaikat. Jadi malaikat tuh full gitu jaraknya itu. Kalau di manusia kan rumahnya jarak-jarak, sini dengan situ dengan Mbak Eli kayak kan jauh-jauh. Malaikat tuh tidak ada tempat yang kosong kecuali hanya 3 jari ini, 3 jari kayak gini tuh malaikat full sana di langit itu. Nah di langit itu apa? Langit-langit ya di atas kita, pokoknya langit semua jadi full. Kalau kita tahu, kita bisa tumburan kalau alam kita nggak beda dengan mereka itu. Nah mereka itu memintakan ampun kepada orang-orang yang alim, memintakan ampun kepada orang-orang yang tidak bodoh. Wa innal ulama'u warasatul anbiya, dan para ulama itu adalah pewaris nabi-nabi. Innal anbiya'a lam yuwarrathu dinaron wala dirhaman, innama warathul ilma. Dan para nabi-nabi itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tetapi mereka adalah mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Dan ketika kita belajar ilmu, maka kita telah mewarisi yang banyak, warisan yang banyak. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, orang kan kalau berebut warisan sangat semangat. Nah kita ini sekarang udah tahu warisan terbaik itu apa tahu, warisan Nabi itu apa tahu, bukan dirham, bukan dinar, tapi ilmu. Makanya kita harus berebut itu, harusnya itu untuk memperebutkan warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang saya muliakan, apalagi ya, semangatlah pokoknya menuntut ilmu ya. Kemudian kita doakan Satimar sakit, kalau perlu kita nengok, tindakan kita ke sana, apa malam ini langsung, apa besok gitu ya. Kemudian Ustaz Ahmad itu izin, saya izinnya yang ke sana, sebenarnya katanya sama dengan saya di Jalan 5 itu. Nah saya yang izin ke sana, Pak Ustaz Ahmadi izin ke sini. Ibu bapak yang saya muliakan, kemudian kajian kita adalah surat Al-Kautsar, surat yang sangat pendek. Ada surat paling pendek di Al-Quran itu surat apa? Surat Al-Kautsar itu. Surat terpendek dalam Al-Quran itu adalah terdiri dari 3 ayat. Nah ada 3 surat. Ada yang saya mau tahu ibu-ibu? Ada 3 surat. Satu adalah surat An-Nasr, Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu kan 3 surat. Kemudian ada yang nomor 2, surat Al-Kautsar, wal asri, ya, wal asri innal insana lafi khusrin ila akhir, itu 3 surat. Kemudian yang ketiga adalah surat Al-Kautsar. Nah di antara 3 surat itu yang paling pendek juga adalah surat Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini adalah surat turun ketika Nabi sedang bersedih. Jadi turun surat ini. Jadi Nabi itu bersedih karena ditinggal mati oleh putranya yang bernama Qasim. Nah orang-orang itu mencemooh semua. Biarkan aja lah Nabi kayak gitu tuh, ngomong apapun biarkan. Toh dia anaknya sudah mati, dia nanti tidak akan terkenal lagi gitu. Nasabnya akan putus gitu. Itu salah satu asbabun nuzulnya itu. Nabi itu julukannya adalah Abul Qasim. Kalau dalam kitab Dalail Khairat itu nama-nama Nabi itu ada 200. Jadi semakin banyak julukan seseorang itu, semakin banyak julukan itu semakin bagus. Semakin bagus. Ini sebagai apa? Oh ini terkenalnya ini, berarti semakin bagus ya. Seperti surat Al-Kautsar. Al-Kautsar itu maknanya ada 20 lebih makna. Ada 20 lebih makna. Saking kerennya Al-Kautsar itu. Nah, salah satunya adalah surga, manhanya itu telaga di surga. Nabi itu lakopnya ya, itu salah satunya adalah Abul Qasim. Kalau misalnya istri saya itu Umi Naswa kan itu. Abi kalau Ustaz Mubarak. Kalau Pak Lehan tuh Kantong itu lakop, itu bagus. Kantong itu bagus loh. Kok senyum-senyum salah. Begini, kalau kita kupas itu ya, solihan itu artinya apa? Solihan itu artinya baik kan? Solih itu kan padananya, sinonimnya solih itu adalah
solih, hasan, solihun, hasanun, terus toyibun, terus apa lagi? Yang baik-baik itu. Khairun. Terus ada banyak lagi itu sebenarnya. Nah, solihun itu baik. Kantong itu kalau bahasanya Jawa itu adalah sesuatu yang digunakan hanya untuk menyimpan hal-hal yang baik dan berharga saja. Itu kantong. Beda dengan tong sampah itu. Atau ada tuh. Iya, kantong itu kalau nggak untuk uang, ya untuk surat penting, atau untuk emas, atau untuk nggak rokok ya. Rokok biasanya nggak di kantong sampah. Kalau yang disebutin kantong saja itu tentu yang baik-baik, tentu misalnya saku, dia adalah untuk jadi solihan, orang yang baik ini mempunyai tempat yang sangat baik dan hanya untuk barang-barang yang baik dan berharga. Begitulah kopnya itu. Maka berbanggalah disebut kantong, itu harusnya bangga. Ini adalah mengingatkan pemiliknya bahwa saya harus ditempati oleh hal-hal yang baik gitu. Karena tidak semua di tempat yang baik itu tempat yang baik tidak akan cocok jika diletakkan hal-hal yang buruk. Walaupun boleh gitu ya. Kulkas itu boleh nggak kalau dimasukin sampah? Boleh saja sebenarnya, tapi kan nggak luas. Dia tempatnya untuk jeruk misalnya, untuk buah, untuk agar-agar, dia yang baik-baik kayak gitu. Nah, begitu juga kantong itu, nggak mungkin akan menaruh sesuatu yang buruk di kantongnya. Jadi, Nabi Muhammad SAW itu adalah julukannya banyak banget. Salah satunya adalah Abul Qasim. Inna a'tayna kal kautsar. Jadi sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Jadi kautsar itu di mana nikmat yang sangat banyak. Nah, salah satunya nikmat yang sangat banyak itu adalah telaga Kautsar. Di sana disebutkan bahwa telaga ini di dalam surga, tepinya itu dari emas, kemudian selokan-selokannya itu dari yakut, debunya itu seperti adyabu minal miski, gitu ya. Debunya Al-Kautsar itu lebih baik daripada minyak miski. Pokoknya luar biasa. Gayung-gayungnya itu di sana nanti ada gayung-gayungnya, jadi orang-orang mukmin itu bisa minum di telaga Kautsar itu. Berapa banyak gayungnya? Kira-kira berapa ratus? Ada yang tahu ibu-ibu? Gayungnya di telaga Kautsar itu? Gayungnya, jumlah gayung di telaga Kautsar itu sejumlah bintang-bintang langit, sejumlah bintang-bintang yang ada di langit sana. Banyak banget, ada triliunan gayung-gayung itu, dan kita bisa menikmatinya nanti di sana. Jadi begitulah surat yang sangat agung ini, sehingga sampai Nabi itu tersenyum. Nabi kan duduk-duduk dengan sampai kayak gini nih awalnya, kemudian Nabi itu semacam ngantuk dingkluk kayak gini, terus kayak gini. Kemudian sahabat tanya, wahai Rasulullah, kamu kenapa gitu? Kok senyum-senyum habis saya tidur gitu? Kemudian Rasulullah mengatakan, saya barusan turun satu surat yang ditujukan ke saya dan saya sangat gembira, yaitu Inna a'tayna kal kautsar ila akhirih. Inna a'tayna kal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Karena sudah mendapatkan nikmat yang banyak, maka disuruh sholat dan berkorban sebagai bentuk syukur. Nah, ini Bapak Ibu yang saya muliakan, syukur itu apa? Bagaimana cara mensyukuri dalam konteks ayat ini? Kalau kita ngaku sebagai hamba yang pandai bersyukur, maka sholat dan berkorbanlah. Sholat dan perbanyak pengorbanan, maksudnya bukan hanya berkorban ketika Idul Adha saja gitu loh. Kalau orang banyak sholat dan dia banyak melakukan pengorbanan, berarti dia sudah bersyukur. Kalau kita ingin menjadi orang yang ahli syukur, maka perbanyak sholat dan perbanyak pengorbanan. Begitu intinya, cuma dua itu aja. Nah, pengorbanan itu apa? Contohnya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, "Mangkana lahu jahun falyatasaddaq bijahi." Barang siapa memiliki pangkat jabatan kedudukan, falyatasaddaq bijahi, maka bersedekahlah dengan pangkat jabatan dan kedudukannya. Wa mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi, dan barang siapa yang memiliki ilmu maka bersedekahlah dengan ilmunya. Wa man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi,
Maka barang siapa yang memiliki harta, bersedekahlah dengan hartanya. Wa man kana lahu quwwatun, barang siapa yang punya kekuatan, barang siapa yang tenaganya kuat, barang siapa yang punya karismatik, punya pengikut, falyatasaddaq bi quwwatihi, maka bersedekahlah dengan kekuatannya. Artinya apa? Berjuanglah gitu loh. Berjuang dengan pangkatnya bagi yang punya pangkat, berjuang dengan ilmunya bagi yang punya ilmu, berjuang dengan hartanya bagi yang berharta, berjuang dengan kekuatannya bagi yang kuat. Ini seperti itu. Kalau sudah kayak gitu, sholat sudah dilakukan, pengorbanan sudah dilakukan, maka kita termasuk orang-orang yang ahli syukur, insya Allah. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dan sesungguhnya para pembenci Nabi Muhammad SAW itulah yang terputus. Yang terputus dari rahmat Allah, yang terputus dari kebaikannya, dan yang terputus dari sejarahnya, karena mereka tidak ada kebaikan di dalamnya. Ini yang bisa kita sampaikan. Kemudian mudah-mudahan harapannya adalah kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Jadi kalau kita rangkum dalam satu penutup itu, sungguh telah banyak nikmat Allah yang diterima oleh kita. Oleh karenanya kita harus mensyukurinya. Dan bagaimana cara mensyukurinya? Memperbanyak sholat dan memperbanyak pengorbanan. Ketika kita sudah memperbanyak sholat, kemudian kita sudah memperbanyak pengorbanan dalam kehidupan ini, maka insya Allah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ahlul syukur, insya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.